Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again on our lesson, Science Cambridge Lessons for the 6th grade. Well, how's life kids? I hope all of you always in a good condition and stay healthy. Ya, semoga masih dalam keadaan sehat tuh ya. Gak terasa ya, kita udah PTS di sini. Today's materials, we're gonna review the materials that we have learned. Kita akan mereview materi selama setengah semester ini. Well, without any further ado, let's check this out. Jadi nanti untuk kisi-kisinya, science, please study the questions on your workbook number 1 until number 13. Jadi dipelajari soal-soal yang ada di buku yang sudah kita bahas, yaitu dari nomor 1 sampai 13. Here, Us will break down the materials. Di sini Us akan merinci lagi materinya. Ya, start ya. Number 1, the first material is reversible and irreversible. Jadi kalau reversible, yang perlu kalian ingat, reversible itu dia, it can change back to the original. Jadi masih bisa kembali. Contohnya tuh melting and freezing, mencair dan membeku. Sebaliknya ada irreversible itu, it cannot change back, gak bisa kembali. Contohnya cooking and burning. When you cook an egg, masak telur kayak gitu kan gak bisa kembali. So nanti misalkan ada pertanyaan, when there is a question, why this process is called irreversible, misalkan. Ya, the answer is because it cannot change back, kayak gitu ya. The second one is air resistant. Air resistant pushes against moving object. Jadi air resistant itu bergeraknya itu berlawanan, against itu berlawanan. Look at the picture here. Ya, when there is a picture, a parachute, it goes down. Dia bergeraknya ke bawah. So, where is the air resistant? Di mana air resistantnya? Otomatis dia berlawanan lah. Kalau ke bawah, geraknya ke bawah, air resistantnya pasti ke atas nih ya. Ke atas. Ke atas ini namanya air resistant gitu ya. Atau contoh lain ketika ada orang yang naik sepeda. Bergerak maju ke sana. Move-nya ke sana. So, where is the air resistant? Kalian disuruh gambar air resistantnya. Yang berawan arah. Kalau ini ke kiri, berarti air resistantnya nih. Air resistantnya ke kanan. Tuh ya. The third is body organs. Di materi organ tubuh manusia ini kalian harus memorize, menghafalkan ya. Menghafalkan. Di sini, an organ that is in our head. Organ yang ada di kepala kita namanya brain. Heart. Heart itu, heart itu hati yang di tengah ini. Ini heart. Kalau lungs itu paru-paru. Paru-paru manusia kan ada 2, yang ini dan yang ini. Itu lungs, diingat-ingat. Terus di sini ada liver. Liver itu hati. Tadi heart itu jantung ya, heart yang jantung. Liver itu hati yang ini. Terus bawahnya ini ada stomach. Stomach di sini bukan perut tapi lambung ya. Di sini diingat-ingat. Terus kidneys itu ada ginjal di sini, kecil ini dan ini. Ada 2 ini ya. Diingat-ingat. Terus kalau yang besar ini, yang besar di sini namanya large intestine. Usus besar. Kalau yang kecil ya, small intestine. Usus kecil. Dihafalkan. Next, number 4 is germination. Germination itu adalah perkecambahan. Perkecambahannya. What do seeds need? Apa yang dibutuhkan biji untuk melakukan perkecambahan? They need to water and warmth. Ya, butuh air dan kelembapan. Terus misalkan there is an investigation, ada percobaan kayak gitu. Misalkan si A melakukan percobaan. To make a fair test, untuk membuat biar hasilnya itu sama, yang harus diperhatikan, yang pasti nih, we use the same type of seed. Kita menggunakan jenis biji yang sama. Misalkan kalau biji matahari ya semuanya biji matahari. Di tempat A, tempat B, tempat C kayak gitu kan biasanya percobaannya. And the same number. Dan jumlah biji yang sama. Jadi bijinya tuh harus gimana? Bijinya harus jenisnya sama dan jumlahnya sama. Jadi the same type of seed and the same number of seed.
Terus selain itu ya pasti waternya juga sama, warmnya juga sama, kayak gitu. Next, the fifth is about shadow, bayangan. A shadow can be made, shadow itu bisa terbentuk karena apa? Because there is a thing that blocks the light, ada benda yang menghalangi cahaya. Tuh. Nah, kan kalau kalian nyoba itu kadang bayangannya besar, kadang bayangannya kecil. So, to make the different size, untuk membuat ukuran yang berbeda pada bayangan itu, yang harus kita lakukan apa? What should we do? We should move the hands closer. Kalau pakai tangan ya, kita harus memindahkan tangan itu closer or farther, mendekati atau menjauhi. Kalau misalkan pakai pensil ya, kita harus move the pencil closer on or farther, kayak gitu ya. Nah, kalau mau bayangannya besar gimana? Kita harus move closer to the light. Kalau bigger, jadi harus didekatkan. Kebalikannya, kalau harus smaller, kita harus menjauhkan, move farther. Ingat-ingat, bigger berarti move closer, smaller move farther. The things that can make the shadow, jadi benda-benda yang bisa tembus atau bisa membentuk bayangan itu adalah jenis benda yang opaque. Opaque itu apa? Buram. Buram atau tidak tembus cahaya ya, tidak tembus cahaya. Tuh, nih, shadow ya. Next, di sini ada evaporation, condensation, and dissolving. Evaporation itu apa? The process of turning liquid to gas. Jadi proses dari cair jadi gas itu namanya evaporation. Diingat-ingat. Kalau condensation berarti kebalikannya, from the gas to liquid. Kalau kita bicara dissolving atau pencampuran dua zat tuh ya, ini misalkan di gelas, itu kita punya dua konsep yaitu solute and solvent. Solute itu adalah zat terlarut, berarti yang hilang gitu ya. Sini ada air, terus ada gula itu. Kalau solvent itu pelarut, berarti yang menghilangkan atau melarutkan. For example, di sini ada sugar is mixed with water. Nih ya, ini sugar. Terus ada waternya di sini. Nah, kalau kalian aduk pakai air panas, itu kan sugarnya lama-lama hilang. Itu bukan hilang, tapi larut. Berarti di sini solutnya yang larut, terlarutnya itu sugar. Nah, pelarutnya water. Diingat-ingat. Next, ada food chain. Food chain itu dalam bahasa Indonesia adalah rantai makanan. The description ya, definisinya itu, food chain is a way to describe the feeding relationship between plants and animals nih. Feeding relationship, jadi peristiwa atau hubungan makan dan dimakan antara hewan dan manusia, hewan dan tumbuhan. Ada beberapa part, contohnya di sini produsen gitu ya. Produsen itu apa? Definisinya, a plant that produce energy from the sunlight. Ada konsumen. Consumer is an animal that eats plants. Jadi konsumen itu yang makan tumbuhan atau binatang yang lain. Ada predator, itu adalah an animal that eats other animals. Jadi binatang yang makan binatang lain itu namanya predator. Kalau prey itu mangsa. Berarti mangsa itu apa? Binatang that is eaten itu artinya yang dimakan oleh binatang yang lain. Kalau tadi predator itu yang memakan, kalau prey itu yang dimakan. Diingat-ingat. Next, ada the spinning earth and the earth and its orbit. The spinning earth, jadi bumi berotasi. Ya, bumi itu berotasi pada porosnya. Nah, how much time does the earth need? Berapa waktu yang dibutuhkan untuk berotasi itu? Diingat ada 24 hours, 24 jam. Ya, bumi berotasi, bumi berputar, itu ya. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa the sun itu does not move. Matahari itu nggak bergerak, tapi yang bergerak buminya ya. And di sini ada the earth and its orbit. Jadi perputaran bumi atau revolusi bumi ya, perputaran bumi terhadap matahari. The earth move around the sun. Jadi bumi itu berputar mengelilingi matahari.
Nah, kalau bumi berputar mengelilingi matahari, itu membutuhkan waktu 1 year, 1 tahun. Jadi yang perlu diingat di sini, kalau the earth spins on its axis, berputar pada porosnya itu 24 jam. Kalau bumi berputar mengelilingi matahari itu butuh 1 year. Itu ya. Well, I think that's all. Any questions? Ada pertanyaan? Kalau masih nggak paham bisa ditanyakan. Nanti kalian pelajari review materi yang share dan buku workbook, ingat buku workbook number 1 until 13. I think that's all. Thank you so much for your nice attention. See you on the next video. Good luck for your test tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.